Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 10-6 ingin mempresentasikan materi tentang jalur rempah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar berupa rempah-rempah. Berbagai tanaman eksotis dan kaya manfaat tumbuh di negeri ini. Hal tersebut kemudian menjadikan rempah Indonesia berjaya di mancanegara, bahkan mampu berkontribusi untuk perekonomian negara. Beragam jenis rempah-rempah yang menjadi kekayaan Indonesia dan mengundang banyak orang datang untuk memilikinya. Adapun 7 diantaranya yaitu 1. Lada. Tanaman lada banyak tersebar di Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Lada terasa sedikit pahit dan pedas. Lada mengandung zat kimia yang disebut piperin. Piperin memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti mengurangi rasa sakit dan peradangan, serta membantu mengatasi diare, malaria, dan sakit perut. Lada menjadi komoditas utama di Indonesia. 2. Cengkeh. Tanaman asli Indonesia ini dari Kepulauan Maluku. Pada masa awal ekspansi Portugis, harga cengkeh dapat seharga batang emas. Cengkeh banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan menjadi komoditas besar kedua setelah lada. 3. Kayu manis. Kayu manis merupakan rempah yang memiliki aroma dan rasa khas yang biasanya dipakai untuk pelengkap kue atau minuman. Kayu manis tersebar di Jambi, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. 4. Pala. Pala merupakan tanaman khas Banda dan Maluku. Selain berfungsi sebagai rempah-rempah, pala juga menjadi komoditas penghasil minyak atsiri. Pala menjadi komoditas terbesar ketiga pada 2016. 5. Vanila. Sebenarnya vanila bukan rempah khas Indonesia tetapi Meksiko. Namun, banyak dibudidayakan di sejumlah wilayah Indonesia seperti Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. 6. Jahe. Jahe menjadi salah satu komoditas rempah Indonesia. Jahe memiliki rasa pedas yang biasanya digunakan untuk menghangatkan tubuh. Dan yang terakhir, kunyit. Kunyit merupakan tanaman yang dipakai untuk pengobatan. Pernahkah kamu mendengar mengenai jalur rempah? Jalur rempah adalah sebutan jalur khusus yang dijuluki sebagai bentuk penggambaran dan juga untuk melacak kembali rute lintas benua. Jalur rempah sesungguhnya merupakan jalinan hubungan niaga antar wilayah sumber asal komoditas dan wilayah pasar konsumennya. Hubungan itu merupakan mata rantai distribusi jarak dekat atau jarak jauh yang ditandai aliran barang. Dalam perjalanan sejarah, rempah-rempah menjadi komoditas yang istimewa bahkan setara dengan emas. Jalur rempah juga menjelma sebagai sarana pertukaran dan pemahaman antar budaya yang pada akhirnya mempertemukan berbagai ide, konsep, dan praksis melampaui konteks ruang dan waktu dipertemukan oleh sungai, laut, dan samudera. Jalur rempah memiliki berbagai pengaruh. 1. Jalur rempah sebagai jalur budaya yang meninggalkan jejak peradaban berupa peninggalan situs sejarah, ritus budaya, hingga melahirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang kaya. 2. Jalur rempah sebagai rujukan diplomasi budaya yang telah dipraktikkan di segala lini oleh individu, komunitas masyarakat, hingga tingkatan negara bangsa. Belajar dari dinamika jalur rempah di masa lalu akan sangat relevan bila jalur rempah menjadi rujukan dalam mencari warna diplomasi Indonesia yang mengedepankan interaksi dan kehangatan dialog di berbagai bidang dan lapisan masyarakat. 3. Jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan dengan mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang bagaimana jalur rempah membentuk bangsa, negara, dan peradaban Indonesia. Jalur rempah pada saat ini kita maknai sebagai revitalisasi nilai budaya rempah dan bagaimana memanfaatkannya pada masa kini dan masa depan. Dalam persaingan dagang rempah internasional di masa lampau, Anthony Reid mencatat berbagai hal menarik yang membuat perburuan rempah ke Kepulauan Timur Nusantara di abad ke-15 melonjak pesat. Sekitar 1390 setiap tahunnya cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai 6 metrik ton, sedangkan buah pala sekitar 1,5 metrik ton. Satu abad kemudian, cengkeh melonjak hingga 52 metrik ton, sedangkan pala 26
metrik ton. Catatan itu didapat dari pedagang-pedagang Venesia. Pedagang-pedagang muslimlah yang membawa komoditas itu melewati Samudra Hindia. Setelah memasuki Laut Merah, komoditas itu dibawa melalui Sungai Nil menuju Mediterania. Abad ke-15 adalah zaman meningkatnya populasi dan perdagangan internasional. Pada masa Renaissance, berkembangnya ilmu kedokteran dan pengobatan. Sejarah komoditas rempah abad ke-15 hingga saat ini masih memerlukan studi yang lebih mendalam. Periode di awal abad 17 relatif lebih jelas penggambarannya. Periode ini adalah saat Belanda dan Inggris ikut bersaing dengan Portugis dan Spanyol berkompetisi dengan orang-orang Arab, Persia, India, Jepang, dan Tiongkok. Monopoli kolonial saat Portugis menguasai Malaka. Periode ini dicatat sebagai pembawa perubahan berikutnya. Distribusi rempah harus mengikuti kemauan penguasa selat. Berkembangnya kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang menjadi penentang kekuasaan Portugis ditandai sebuah zaman perubahan besar. Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak Bintara, dan Kerajaan Ternate adalah pembawa spirit anti-kolonialisme yang akan menandai arah zaman beberapa abad sesudahnya. Paruh kedua abad 17, kompetisi internasional hanya menyisakan beberapa pemain saja. Puncaknya Portugis yang menjadi rezim penjaga benteng kekuasaan kalah oleh VOC dengan kapital dan organisasi armada laut yang lebih modern pada 1641. Pada periode ini muncul monopoli yang dilakukan VOC pada komoditas pala tahun 1621 dan komoditas cengkih pada tahun 1650. Hingga periode-periode berikutnya, VOC menjadi perusahaan swasta paling kaya di sepanjang zaman menerapkan kebijakan monopoli dan tahun nampak. Ketahui bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat, yaitu 1. Untuk menghangatkan tubuh benua Eropa yang terkenal dengan musim dinginnya. Rempah-rempah sangat dibutuhkan pada saat musim dingin oleh benua Eropa untuk menghangatkan tubuh ketika diolah menjadi makanan atau minuman. Seperti contohnya adalah lada atau merica yang mampu memberikan efek hangat sehingga begitu diincar oleh orang-orang Eropa. Kedua, sebagai pengawet makanan. Rempah-rempah juga dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena keberadaan senyawa antimikroba dan antioksida yang secara alami terkandung di dalamnya. Contoh rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan adalah pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan daging hingga buah-buahan ketika musim dingin tiba. 3. Sebagai penyempurna cita rasa makanan. Orang-orang Eropa sangat menyayangi rempah-rempah karena mampu menyempurnakan cita rasa makanan. Oleh karena itu, bangsa Eropa mau memburu rempah-rempah hingga ke dunia timur yang jaraknya sangat jauh dan membutuhkan waktu serta biaya perjalanan yang besar. Keempat, sebagai bahan obat-obatan. Rempah-rempah juga digunakan sebagai bahan obat-obatan. Rempah-rempah yang tinggi kandungan antioksida dan antiinflamasi dapat mencegah serta mengobati berbagai penyakit kronis. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat diolah menjadi obat adalah kayu manis, cengkeh, ketumbar, jahe, dan kunyit. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.